Bu Ita, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, Bu Ita, kami turut prihatin dengan yang terjadi di Aceh dan juga di kawasan lain di Sumatera. Bencana yang sampai dengan saat ini masih terus coba untuk kita bangkit bersama ini, Bu Ita. Ya, Bu Ita, kami mau mohon data dulu, Bu. Ini untuk kawasan wisata yang ada di Aceh, seperti apa dampaknya? Betul, 80% ternyata terdampak banjir bandang ini, Ibu, dan longsor. Ya, saya rasa karena kejadian ini kan sangat, ini udah 10 hari terakhir ya, dari kejadian tanggal 26. Hmm. Jadi kalau untuk berbicara 80% itu untuk wisata, tempat destinasi wisata yang memang unggulan sekarang itu kan Banda Aceh, Sabang, dan dataran tinggi Aceh Tengah, Ya. Gayo. Sedangkan dataran tinggi Aceh Tengah sekarang susah diakses karena jembatan kita kan putus, itu lintas Medan Banda Aceh di daerah Kutablang itu emang putus. Jadi dari Medan pun nggak bisa ke Banda Aceh, dari Banda Aceh pun nggak bisa ke daerah lintas Medan Banda Aceh dan Aceh Tengah. Aceh Tengah memang semuanya pada aksesnya susah karena banjir dan longsor. Jadi tempat-tempat wisata di sana pun ya susah untuk kita datengin gitu loh. Oke. Seperti Dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Aceh, sudahkah kemudian punya data ini? Kawasan mana saja misalnya yang mengalami kerusakan? kalau untuk data sekarang simpang siur ya Mbak ya. Karena kita kan terbatas komunikasi. Ya. Sinyal juga sekarang rada susah. Kita ada pemadaman listrik ya. Kemarin kan ada beberapa tower juga tumbang akibat banjir gitu. Jadi untuk data belum fix. Cuma kalau untuk berita baik di media sosial itu daerah Aceh Tengah memang kacau. Jadi sekarang jangankan kita berbicara wisata, untuk tempat tinggal dan makan pun susah sekarang Ya. gitu Mbak. Oke. Artinya kan kalau kita fokus bicara soal bagaimana kondisi wisata, ini dampaknya kan untuk pelaku usaha wisatanya, hotel, penginapan, homestay, cafe, dan sebagainya. Seperti apa kemudian Anda menggambarkan kondisi sekarang ini, Bu Ita? Kalau untuk kebetulan saya di Banda Aceh ya. Kalau untuk di Banda Aceh dan sekitarnya, Banda Aceh Sabang, itu alhamdulillah kita masih oke karena kita tidak terdampak banjir dan longsor. Cuma kalau untuk dampak secara perekonomian, akses itu kita juga berdampak. Ketika kita datang tamu wisatawan ke Aceh, ya 20% lah paling kita bisa menerima dengan fasilitas yang ada. Karena kalau misalnya datang itu wisatawan ke Aceh, kita kan cuma bisa via Sultan Iskandar Muda ya. Dan kita juga destinasi yang kita jual juga destinasi wisata heritage, tsunami, dan wisata bahari yang ada di Banda Aceh sekitarnya dan Sabang. Tapi kalau untuk wilayah tengah dan timur, utara, itu tidak bisa kita akses. Dan untuk hotel, kalau untuk Banda Aceh sekitarnya masih oke. Cuma kalau untuk restoran, kalau kita bawa tamu kan kita pastinya bawa ke restoran yang biasa kita bawa ya. Cuma di sini kan keterbatasan sekarang BBM, gas itu pada langka. Jadi itu juga menyulitkan kita para pelaku untuk bisa seperti dulu lagi untuk memfasilitasi wisatawan yang hadir di Aceh. Oke. Banda Aceh dan Sabang tidak terdampak, tapi apakah kemudian hari ini masih ada orang yang datang memang tujuannya untuk berwisata ini, Bu Ita? Kalau kita lihat teman-teman dari grup pelaku wisata, ada beberapa mereka masih dapat tamu dari Malaysia ya, karena Malaysia memang tamu yang notabene sering datang ke Aceh, karena dekat ya kita dari penerbangan dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur. Dan saya sendiri pun tanggal 22 besok itu sudah ada bookingan untuk tamu tur Banda Aceh, Sabang, dan Lok Sumawe. Dan itu sudah kita cancel untuk Lok Sumawe karena tidak memungkinkan untuk ke sana. Jadi kita masih terima Banda Aceh dan Sabang saja dengan ya kita meyakinkan ke tamu dengan keadaan yang sekarang ini gitu. Baik.
Nah, secara umum sebenarnya jangka pendek mungkin sudah mulai terlihat ya Bu Ita. Seperti apa analisa Anda jangka pendek dan kemungkinan jangka panjang ya? Karena kita juga masih terus menunggu ini percepatan-percepatan dilakukan untuk perbaikan di lokasi terdampak. Kalau misalnya berbicara jangka pendek dan jangka panjang, kita sangat butuh banget penanganan dari pemerintah ya untuk mengambil gerakan cepat ini untuk mengatasi rehab rekon. Karena untuk musibah yang sekarang terjadi ini ya kami rakyat Aceh melihat ini tsunami yang kedua dan lebih parah mungkin karena ini menyangkut berapa kabupaten kota yang terdampak seperti Tamiang, itu kan pintu masuknya Aceh ya. Selama ini kan kita banyak tamu yang datang ke Banda Aceh dari wilayah Sumatera Utara terutama mereka banyak jalan darat karena lebih bisa menikmati destinasi sepanjang jalan Medan Banda Aceh sebelum mereka datang ke Banda Aceh dan Sabang. Nah sekarang ini lintas Sumatera, lintas Medan Banda Aceh kan memang terputus dan susah untuk dilalui, bahkan menaiki rakit untuk sementara ini. Oke. Ya, saya nggak tahu kalau memang ke depan pemerintah cepat untuk menangani ini, ya semoga Aceh cepat pulih kembali dan kita para UMKM, pelaku wisata dan segala lini bisa seperti dulu lagi gitu. Oke. Jadi sekarang masih fokus pada penanganan sehingga Asita juga masih belum punya data ya. Tempat wisata mana saja, bagaimana kondisi pekerjanya dan data seputar kondisi terakhir mereka. Tapi apa kemudian yang akan dilakukan oleh Asita karena Anda dan kawan-kawan kan membawahi anggota Anda adalah para pelaku-pelaku usaha yang ada di kawasan terdampak juga ini Bu Ita. Untuk saat ini kita fokus untuk penggalangan dana mungkin ya untuk percepatan karena di daerah itu banyak yang masih belum terjangkau. Seperti bantuan-bantuan ya kan ya itu untuk yang pertama lah kita donasi penggalangan dana dari pelaku asosiasi travel agent dan kawan-kawan lintas asosiasi juga semua sekarang lagi gercep untuk penggalangan dana untuk membantu para korban yang berdampak. Tapi untuk yang kedua kita sebelum-sebelumnya memang terus mempromosikan destinasi-destinasi di Aceh. Ya sekarang ya tersisa kan tinggal ya alhamdulillah lah destinasi unggulan kita masih kemarin kan setelah tsunami kita juga tiba-tiba dapat maksudnya hikmah ya dari bencana tsunami ada situs-situs tsunami yang sekarang masih bisa kita promosikan ke domestik bahkan internasional karena kita ya satu-satunya juga Bandara Sultan Iskandar Muda masih oke. Dan itu terus kita promosikan untuk menjual market wisata destinasi yang ada di Aceh. Baik, tadi Bu Ita bilang masih ada saja kunjungan ya yang akan datang dalam waktu dekat ini. Tapi kalau yang membatalkan, adakah kemudian misalnya rombongan-rombongan yang membatalkan kunjungan ini Bu Ita? Itu saya kurang tahu ya, kalau untuk di travel saya masih belum, cuma yang kemarin pembatalan yang ke area Lok Sumawe. Yang cancel tadi karena paketnya termasuk Lok Sumawe tadi ya? Oke. Iya, itu kebetulan tamu dari Palembang. Tapi teman-teman yang lain saya belum juga akses, belum juga dapat. Mungkin ya karena kondisi sekarang lagi tidak kondusif, pihak travel mungkin juga menginfokan kepada tamu-tamunya hal yang terjadi di Aceh. Kalaupun datang, ya paling Banda Aceh, Sabang sekitarnya. Tapi kalau untuk paket adventure itu kan minat khusus ya. Kalau paket adventure itu kan dataran tinggi biasanya itu seperti hiking, terus arung jeram itu untuk saat ini tidak bisa diakses. Jadi fix seperti misalnya Takengon itu kan wisata danau, rute hiking fix sampai dengan saat ini belum bisa dikunjungi ya? Oh tidak, saya rasa tidak bisa karena itu kan kalau kita jual paket ke sana itu paket camping ground, terus hiking, terus arung jeram, itu saya rasa tidak mungkin ya, karena akses untuk jalan ke sana aja lintas Medan Banda Aceh ini terputus. Gitu. Oke. Kalau objek wisata di daerah seperti misalnya di Aceh Besar, area wisata durian dan sebagainya, ada di sana Ibu? Gimana nih kondisinya? Kalau itu masih bisa ya, cuma karena sekarang curah hujan juga masih kurang oke gitu kan. Ya. Jadi kita untuk paket jualan wisata menunggu durian ke camping ground itu kayaknya kita
meminimalisir untuk saat ini. Gitu. Baik, Bu Ita, apapun yang terjadi kita tetap harus optimis dan tentu ada tantangan yang harus Anda hadapi. Maka apa yang Asita akan lakukan dalam beberapa saat ke depan ini, Bu Ita? Ya, yang saya bilang tadi itu Mbak, jadi kita tetap promosi. Ya. Kemarin juga dari kita Asita Aceh juga ikut dalam promosi destinasi wisata unggulan di KJRI Penang ya. Okay. Jadi itu diwakili oleh wakil sekretaris saya untuk mempromosikan, dan itu langkah-langkah kita dalam terus mempromosikan Aceh ke baik dalam negeri dan internasional. Oke. Tapi kalau ada pertanyaan publik kemudian di tengah promosi itu Aceh kan masih dilanda bencana, apa jawaban yang diberikan oleh Asita ini? Aceh memang terus dalam keadaan kita ini Aceh, saya balik lagi ke belakang ya. Dulu kita pernah dilanda konflik yang berkepanjangan, terus tsunami ya kan. Dan sekarang udah 20 tahun lebih kita akhirnya dilanda bencana seperti ini. Jadi kita harus terus optimis untuk terus membuka ke dunia bahwa Aceh walaupun dengan bencana yang terjadi tapi kita insya Allah baik-baik saja. Mohon support dan dukungan juga seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam negeri dan luar untuk tetaplah silahkan datang ke Aceh. Kita masih ada juga destinasi-destinasi unggulan yang masih bisa dikunjungi gitu. Tapi ya pelan-pelan lah, ini kita juga sekarang lagi dalam keadaan bencana, kita fokus untuk penanganan bencana dulu, tapi bagi traveler atau wisatawan yang mau berkunjung ke Aceh, silahkan untuk saat ini, tapi dengan fasilitas yang ada gitu. Terima kasih banyak waktu yang sudah berbincang bersama Pro 3 RRI, Bu Ita. Salam untuk teman-teman di Asita Aceh. Tetap semangat, optimis, kondisi akan lebih baik. Selamat pagi, sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita, Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Asita Aceh.